Tapi masyarakat Baduy ini istilahnya meskipun mereka merasa berdiri sendiri gitu ya, tapi itu diayomi karena sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional gitu, nasional Indonesia. Sehingga em, apapun yang dimiliki oleh masyarakat Baduy ini menjadi kekayaan nasional gitu ya, sehingga dilindungi kepemilikan hak ulayatnya. Terus semua hak atas tanah punya fungsi sosial. Fungsi sosial ini kaitannya dengan penggunaan ya. Jadi penggunaannya tidak semata-mata kepentingan pribadi. Misalkan ada yang menggarap, berarti kan bermanfaat buat orang lain gitu ya. Terus juga penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan tanah, sifat dan haknya. Terus yang ketiga, adanya keseimbangan manfaat antara pribadi dan masyarakat serta negara. Terus pada asasnya memang warga negara Indonesia ini menjadi subjek gitu ya. Hak milik yang diatur dalam pasal 9 Jungto pasal 21 dengan gitu pasal 21 ayat 1, 2 dan 3 yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia ini menjadi subjek hak milik dan badan hukumnya hanya ditunjuk oleh pemerintah saja yang menjadi subjek hak milik. Orang asing tidak dapat menjadi subjek hak milik. Dan yang menjadi subjek hak lain yaitu hak pakai. Jadi orang asing yang tidak mempunyai kewarganegaraan Indonesia tidak berhak membeli tanah di Indonesia. Gitu. Hanya boleh menggunakan hak pakai, hak guna pakai, sewa gitu. Tidak boleh memiliki kecuali dia menikah sama orang Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia. Gitu ya. Makanya kalau misalkan ada orang, wah ada yang heboh jual pulau, makanya ini ikutan heboh karena tidak boleh. Jangankan jual pulau gitu ya, beli tanah aja atau beli rumah gitu ya, beli rumah dengan tanahnya, kecuali apartemen ya, karena apartemen hak guna pakai gitu. Jadi boleh beli hak guna pakai berapa tahun misalkan dan sebagainya. Dan itu biasanya di atas nampakan orang juga gitu. Itu ya. Jadi tidak boleh orang asing gitu tidak dapat menjadi subjek hak milik, hanya hak guna pakai atau sewa. Kalau bukan masyarakat desa tersebut tidak boleh membeli tanah di situ. Boleh, Andre. Kalau selama dia warga negara Indonesia. Gitu. Itu boleh banget. Contoh, misalkan saya pindah ke Sumatera gitu. Atau beli tanah di Sumatera, tapi kan saya warga Indonesia gitu. Kecuali Sumatera sudah tidak jadi Indonesia, saya nggak boleh gitu. Boleh ya selama KTP kita KTP Indonesia, paspor kita paspor Indonesia. Beli sawah boleh, silahkan, nggak masalah. Cuma kan memang patut diperlihatkan bahwa ada faktor-faktor sosial yang perlu kita perhatikan. Apakah sawah ini bersengketa, bermasalah atau tidak, surat-suratnya lengkap atau tidak, atau mungkin hal-hal yang lain yang ada di belakangnya gitu ya. Jadi kalau misalnya secara kepemilikan boleh. Saya tinggal di Bogor misalkan beli tanah di Malang, boleh. Tidak masalah. Gitu. Nggak masalah. Selama dilakukan secara baik gitu. Artinya tidak melanggar hukum. Atau dijadikan sarana pencucian uang, korupsi misalkan. Ya boleh-boleh aja sih. Kalau ketahuan kan dihukum. Kalau nggak ketahuan ya nggak tahu juga ya. Gitu. Oke. Boleh contoh misalkan di tempat kita ya sawahnya mahal. Ya mungkin 1 meter udah 500.000 misalkan. Atau 1 meter udah 100.000. Ternyata di tetangga desa kita masih 5.000. Ya why not gitu. Jadi itu kaitannya dengan investasi ya. Investasi selama tempatnya menguntungkan, terus juga kita juga harus tanya juga ya. Kalau misalkan belinya sawah ya, ini panennya suka berapa?
kuintal atau berapa ton misalkan. Atau mungkin kalau kolam misalkan berapa kuintal ikan yang bisa dihasilkan gitu. Itu kita juga harus tahu ya. Asal muasal tanah itu termasuk produktivitas dari tanah tersebut gitu ya. Harus kita tahu, bukannya kita sok ribet ya, karena kita nggak sebagai anak administrasi niaga gitu, nggak boleh beli sembarangan. Harus dipikirkan juga, misalkan wah asal beli tanah murah nih, ternyata tanahnya bersengketa misalkan. Masih harta warisan yang belum dibagi-bagi, terus pada ribut dan lain sebagainya. Nanti kita yang kena setelah beli, ada akad jual beli, terus nanti ada yang nuntut bahwa itu tanahnya belum selesai misalkan hak-hak ininya hak warisnya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi harus betul-betul diperhatikan ya sisi sosial. Kalau sisi kepemilikan nggak masalah, selama paspor kita Indonesia, kita masih bisa membeli tanah dimanapun yang ada di Republik Indonesia ini gitu ya. Nah, selanjutnya persamaan kesempatan bagi warga negara Indonesia, yang itu kaitannya dengan tadi, apakah saya boleh beli tanah tempat lain? Boleh gitu ya. Jadi ini ada persamaan hak atas tanah serta mendapatkan manfaat hasilnya. Jadi diatur dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Terus nomor 7, asas kewajiban untuk mengerjakan sendiri bagi pemegang hak atas tanah pertanian. Nah, ini yang menjadi kadang-kadang menurut saya yang tadi saya sebutkan secara sosial ya. Jadi ada yang namanya dalam asas tersebut, dalam pasal 10, setiap orang dan badan hukum yang punya hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Pelaksanaan dan pengecualian terhadap asas tersebut diatur dalam peraturan perundangan. Asas tersebut merupakan dasar dari adanya agrarian reform ataupun land reform. Artinya apa? Bahwa tanah apabila kita beli sawah nih ya, itu harus dipergunakan untuk sawah gitu. Untuk dimaksimalkan sebagai sawah. Diharapkan seperti itu supaya nanti tanahnya itu bermanfaat gitu. Tidak hanya untuk kita sendiri tapi juga untuk Indonesia. Nah, kenapa sekarang misalkan beras di Indonesia tidak mencapai swasembada dan sebagainya? Itu bisa jadi kaitannya misalkan ada banyak tanah asalnya sawah dijadikan rumah, dijadikan pabrik dan lain sebagainya. Jadi berkurang lahan-lahannya gitu. Makanya dikatakan dalam pasal ini bahwa diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif gitu. Dengan mencegah cara-cara pemerasan. Itu artinya mungkin di sini misalkan ya mempekerjakan orang misalkan tapi bayarannya sedikit dan sebagainya, diperas tenaganya untuk tanah kita, itu nggak boleh gitu ya. Hukum di Indonesia benar-benar ribet. Sebetulnya enggak lah, kalau misalkan dibilang ribet sih enggak. Cuma kadang-kadang memang kita pengennya lurus, mungkin juga sistemnya agak sedikit berbeda. Tapi ya sebagai mahasiswa Indonesia kita ya memang harus mempunyai pikiran yang positif lah untuk bisa merubah sistem yang lebih baik ya. Jadi dimulai dari kita sendiri nih teman-teman semuanya yang ada di Universitas Terbuka, supaya bisa melakukan yang namanya perubahan gitu ya terhadap undang-undang dan hukum-hukum yang berlaku gitu. Dan kaitannya dengan nomor 8 nih, silahkan dilihat adanya perencanaan penggunaan tanah. Jadi menurut pasal 14 bahwa pemerintah membuat rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, penggunaan ya. Terus juga kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk keperluan negara, baik itu untuk keperluan peribadatan, keperluan suci sesuai dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa, keperluan pusat kehidupan masyarakat, kesejahteraan gitu ya. Terus juga pertanian, peternakan, perikanan, keperluan perkembangan industri, transmigrasi, pertambangan. Nah, ini sebenarnya sudah diatur semua gitu di dalam. Tapi ini langsung kan di bawahnya ada yang namanya rencana tata ruang. Rencana tata ruang wilayah
RT RW gitu istilahnya. Jadi diterjemahkan lagi dalam RT RW-nya tiap-tiap wilayah. Misalkan kabupaten punya RT RW sendiri, bukan rukun tetangga rukun warga ya, tapi rencana tata ruang dan wilayah gitu. Ada juga rencana tata ruang dan tata kota gitu ya. Rencana tata ruang RTR TK. Rencana tata ruang tata kota dan tata kota gitu ya. Jadi memang tiap-tiap daerah gitu ya. Tiap-tiap daerah mempunyai penerjemahan atas undang-undang selayaknya undang-undang ini gitu ya. Harusnya gitu tahun 60 ini. Jadi sudah dibahas semuanya dalam undang-undang sebetulnya, tinggal melaksanakannya saja. Nah, selanjutnya di halaman 930 tolong dilihat poin 1, 2, 3 menyatakan bahwa agraria nasional menghilangkan dualisme, ada kesatuan hukum, ada undang-undang pokok agraria. Jadi dalam undang-undang pokok agraria itu sendiri menyatakan bahwa masih ada perbedaan, tapi contoh perbedaannya ini disebutkan bahwa keperluan rakyat kota dengan rakyat desa itu agak sedikit berbeda gitu. Rakyat yang ekonominya kuat dengan rakyat ekonominya lemah. Jadi dalam pasal ini disyaratkan tidak bertentangan kepentingan nasional menjamin pelindungan terhadap kepentingan golongan ekonomi lemah gitu. Jadi ketika masyarakat kota beli di desa tanah-tanah, diharapkan tanah-tanahnya itu ya digarap dengan baik, orang-orang yang ada di sekitarnya dipekerjakan dengan baik dan lain sebagainya. Gitu. Diharapkan sih seperti itu gitu. Tapi kan ini kembali lagi ke orang-orangnya dan pelaksanaan undang-undangnya ya. Terus ada pencapaian kesederhanaan hukum gitu. Setelah ada dualisme terus ada kesatuan hukum, berarti memang menjadi sederhana pemikirannya, cuma satu. Tidak ada multitafsir gitu dari hukum-hukum itu sendiri. Jadi ada dasar-dasar kepastian. Jadi kita pasti terhadap bagaimana memiliki hak atas tanah, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai gitu ya. Makanya kita akan bahas nih sekarang yang namanya hak penguasaan atas tanah gitu ya. Jadi menurut Budi Harsono bahwa hak penguasaan atas tanah adalah serangkaian wewenang, kewajiban atau larangan bagi pemegang hak untuk berbuat sesuatu terhadap tanah yang dimiliki gitu. Yang tidak boleh, yang wajib, dilarang. Terus jadi perbedaannya dengan hak penguasaan atas tanah ini kaitannya dengan hukum tanah nasional. Hierarkinya yang pertama adalah hak sebagai bangsa Indonesia, pasal 1, hak menguasai dari negara, pasal 2, hak ulayat, adat ya, masyarakat hukum adat, pasal 3, hak perorangan, hak atas tanah, pasal 4, junto pasal 16, ada juga wakaf, pemberian secara sukarela kepada badan hukum ataupun orang-orang yang diberikan dari orang yang memberikan wakaf tersebut. Terus juga ada hak jaminan atas tanah, hak tanggungan 23, 33, 395 tahun Undang-Undang Nomor 4/96. Terus hak atas tanah diatur dalam pasal 4, pasal 16. Jadi pasal 4 ayat 2 ini bahwa ada banyak hak-hak tanah, diantaranya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak yang lain yang tidak termasuk dalam hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu contohnya nih ada hak gadai, menggadaikan gitu ya. Terus juga hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian. Jadi memang sifatnya tidaklah limitatif ataupun terbatas, tapi bersifat enumeratif, berkembang gitu ya. Dengan pengertian bahwa dimungkinkan adanya jenis-jenis hak atas tanah yang baru gitu sesuai dengan perkembangan zaman. Gitu ya. Wakaf. Orang misalkan secara ikhlas memberikan tanahnya
untuk dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial gitu. Kegiatan-kegiatan sosial misalkan untuk ibadah dan sebagainya boleh. Contoh misalkan untuk masjid, untuk gereja, untuk pura, untuk jalan, misalkan atau untuk TK, untuk sekolah dan sebagainya, gitu ya. Buat kuburan boleh, tanah wakaf. Makanya ada orang bilang kalau misalkan udah mewakafkan tanah terus diambil lagi, itu katanya ini ya, kalau ada beberapa mungkin menurut norma agama dan adat itu kurang bagus gitu ya. Tapi kalau secara profesional sih mungkin bisa saja gitu ya, mungkin saat ini dia butuh banget gitu, terus dulu diwakafkan mau diambil kembali, tergantung dari perjanjiannya dengan orang yang diwakafkan gitu. Iya, masuk neraka. udah udah ngasih gitu ya, terus diambil lagi gitu. Ya karena sudah diwakafkan, sudah ikhlas gitu ya, sudah ikhlasnya untuk mendapatkan pahala gitu ya. Gak apa-apa, silahkan ya. Selanjutnya, hak-hak atas tanah lain berdasarkan pasal 26 Peraturan Menteri Agraria tahun 60. Jadi zaman dulu itu ada yang namanya Menteri Agraria. Sekarang nggak ada ya Peraturan Menteri Agraria. Jadi ini masih tahun 60. Jadi ada hak-hak yang memang ketentuan pasal-pasalnya ini dicabut oleh pasal 8 ayat 2. Contoh misalkan tentang pendaftaran tanah, terus juga kredit verban yang masuk ke kredit bank gitu. Makanya ini ada kaitannya dengan administrasi niaga. Kenapa? Dalam memenuhi aturan-aturan permodalan, misalkan kadang-kadang kan kita ketika mempunyai modal tidak mempunyai cash gitu ya, cash in. Ya akhirnya ya kita mempunyai misalkan tanah. Nah, tanah ini akhirnya dijaminkan ataupun digadaikan ke bank untuk mendapatkan fresh permodalan, fresh money gitu ya, untuk cash in-nya, untuk modal. Dan itu biasa terjadi dalam bisnis ataupun usaha. Tapi mungkin memang dalam perjalanannya kita harus mengetahui apakah tanah ini betul-betul hak milik kita gitu, atau misalkan tanah ini nanti jangan-jangan kedepannya ternyata disalahgunakan misalkan atau lain sebagainya. Jadi memang patut mengerti tentang hak-hak kita terhadap tanah yang kita miliki. Hukum material. Menurut Andre, apa yang dimaksud dengan hukum material? Jadi kalau misalkan hukum agraria, kalau hukum material itu kan memang hukum yang istilahnya kita melihat bentuk fisik yang dipersengketakan gitu. Jadi bisa saja masuk ke hukum material kalau memang ada sengketa di situ. Gitu. Tapi kalau misalkan kita hanya istilahnya kita mempunyai kewajiban untuk misalkan membayar pajak, terus juga membuat keterangan-keterangan dan lain sebagainya, tidak masuk hukum material. Tapi ketika terjadi sengketa dan itu dipersengketakan materinya gitu ya, maksudnya bentuknya gitu ya, jadi tanahnya itu, jadi itu masuk ke hukum material. Nah, oke ya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat di sini apakah memang agraria itu penting? Ya kalau misalkan kita mempunyai tanah ya penting gitu. Tapi kalau tidak punya tanah ya perlu tahu juga, karena kadang-kadang dalam administrasi niaga misalkan kita sebagai orang administrasi juga harus mengetahui ini tanah perusahaan nih, misalkan ini kita sebagai hak apa nih di sini? Hak sewa, hak pakai, hak guna bangunan, guna usaha, atau hak milik gitu ya.
atau hak membuka tanah saja, apa memungut hasil gitu ya. Ini juga harus tahu. Jadi ada hak gadai, hak usaha bagi hasil, menumpang, hak sewa tanah pertanian gitu ya. Banyak banget nih. Jadi yang namanya hak milik mari kita jelaskan gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan hak turun-temurun, ini hak milik. Hak turun-temurun dan dipunyai orang atas tanahnya gitu ya, turun-menurun. Ini pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Terus juga ada hak guna usaha, hak untuk menggunakan ataupun mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Jadi izin dulu ke negara ini untuk menggunakan tanah tersebut. Tapi bukan punya kita, punya negara. Nah, terus ada hak guna bangunan. Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu paling lama 30 tahun. Nah, ini biasanya ekspatriat gitu. Dikena biaya apa? Nih, Hep. Dikenai biaya nggak, Pak? Yang mananya nih? Yang dikenai biaya membangunnya. Oh, pajak pasti gitu. Ada dong. Ada aturan-aturannya, misalkan bayar tanah sekian digunakan dalam jangka waktu sekian, itu ada kontraknya biasanya gitu ya. Ya betul, sewa. Contoh misalkan hak guna bangunan orang ekspatriat gitu, orang asing gitu yang datang ke Indonesia dan mendirikan pabrik gitu ya. Itu biasanya selama 30 tahun itu maksimal. Nah, mereka akan melakukan proses penyederhanaan. Ya, kadang-kadang orang malas kan kalau udah lama di situ, wah, malas lagi nih, harus bangun yang lain gitu ya, maksudnya bikin lagi yang baru di tempat lain. Ya udah, kadang-kadang mereka ada pergantian kepemimpinan terus diganti nama 30 tahun lagi. Misalkan anaknya yang naik ke atas terus 30 tahun lagi gitu kan. Terus aja diganti-ganti seperti itu. Itu banyak yang mensiasati seperti itu. Karena kalau misalkan mendirikan lagi, mereka otomatis harus membangun yang baru gitu. Dan selama 30 tahun ini harus tinggalkan. Ya. Tapi saya belum tahu perkembangan barunya, apakah ini bisa di renewal ataupun diperbaharui untuk kontraknya. Tapi yang setahu saya sih bisa ya diperbaharui. Bisa diperbaharui kalau lebih dari itu. Ada aturan-aturan tersendiri di BPN ya, Badan Pertanahan Nasional. Serta di kalau dalam bidang usaha sih ada yang namanya sekarang kan BKPM ya, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jadi mereka akan mengkoordinasikan segala sesuatunya di situ. Oke, selanjutnya hak pakai, hak menggunakan, memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara, gitu ya. Terus ditentukan oleh pejabat yang berwenang, misalkan gubernur, ada perdanya gitu ya, perdanya sekian bayarnya, gitu ya. Jadi perjanjian dengan pemilik tanah bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan jiwa dan ketentuan undang-undang ini. Jadi ada wewenang dari misalkan pejabat pemerintah yang menentukan berapa gitu ya besarannya atau siapa yang akan memakai ini. Selanjutnya ada hak sewa. Punya hak sewa atas tanah, ia berhak menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Ini udah nggak aneh lagi ya. Jadi nyewa biasa gitu ya. Sewa biasa, sewa menyewa biasa. Nah, hak-hak agraria secara ilmiah mencakup hak atas tanah. Hak atas tanah bersifat meliputi tadi ya, ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, pakai, sewa, hak pengelolaan ya, ada tentang pelaksanaan konversi hak penggunaan atas tanah, terus juga hak gadai, usaha bagi hasil, menumpang, sewa tanah pertanian, ada hak tanggungan, hak bangsa, hak menguasai negara, hak kuasa pertambangan, guna air, terus guna ruang angkasa dan mengusahakan hutan.
Jadi kalau yang namanya hak agraria memang ini agak sedikit panjang ya. Jadi kalau misalkan kita mau belajar lebih detail lagi, nanti kita belajar tentang hukum agraria lebih detail gitu. Dalam modul ini dijelaskan bahwa ketentuan dalam pasal-pasal ataupun undang-undang pokok agraria ini menjadi acuan secara tunggal gitu ya, secara nasional. Tidak ada dualisme lagi dari hukum-hukum Belanda dan hukum-hukum adat serta hukum-hukum nasional. Jadi ini merupakan hukum yang jadikan acuan utama dari undang-undang agraria. Gitu ya. Kalau misalkan mau baca lagi, silakan baca PowerPoint-nya ya, lebih dalam. Kalau di modul ini hanya dijelaskan sekilas saja. Guna ruang angkasa tadi sudah dijelaskan Happy bahwa contoh misalkan menggunakan orbit. Kita punya yang namanya satelit Palapa misalkan. Nah, di orbit itulah kita berada. Tidak boleh digunakan lagi oleh orang yang lain gitu. Karena kita sudah berada pertama kali di sana gitu kan. Kecuali kita ditabrak, nggak sengaja nih ketabrak misalkan. Jadi bergeser nih gitu. Tapi kalau sengaja itu menjadi faktor hukum, nanti bisa kita adukan ke Mahkamah Internasional misalkan, ataupun ke arbitrase nasional atau hukum ke Pengadilan Dagang Internasional gitu ya. Ini bisa dibaca ya, banyak sekali tentang tanah. Terus selanjutnya ada land reform dan lain sebagainya. Jadi ini sebetulnya kalau kita bahas panjang sekali untuk agraria, tapi dalam modul ini dijelaskan bahwa memang pentingnya kesatuan undang-undang sebagai pemersatu dan kepastian hukum atas kebijakan-kebijakan agraria yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita ngomong tentang pajak ya. Kegiatan belajar 3, hukum pajak. Coba dilihat halaman 937. Hukum pajak bisa kita lihat sebentar ya. Fungsi pajak, sejarah. Oke. Jadi pajak sendiri. Nah, terus selanjutnya kenapa langsung masuk ke pajak dari tanah? Karena memang tanah juga ada kaitannya dengan administrasi niaga, pajak juga ada kaitannya dengan administrasi niaga gitu ya. Apalagi dalam pelaporan dan lain sebagainya. Makanya kita harus belajar juga yang namanya pajak ya. Tanah aja dipajakin gitu ya. Pesawat batas masuk negara itu ada ya termasuk itu. Kalau misalkan kaitannya dengan misalkan pesawat asing ya tanpa izin. Kalau yang izin kan biasanya pesawat-pesawat domestik yang sifatnya itu komersial. Contoh pesawat-pesawat seperti Cathay Pacific, AirAsia, Garuda dan sebagainya. Mereka sudah berkoordinasi dan izin untuk melewati batas wilayah dan ada izin terbangnya gitu. Kalau angkot itu izin trayek lah ya. Gitu, udah ada. Tapi kalau misalkan ternyata ada satu pesawat yang melanggar gitu ya dan tertangkap radar gitu, itu bisa diusir kalau memang tujuannya tidak jelas dan tidak ada izin gitu. Termasuk itu. Terus selanjutnya hukum pajak. Mari kita lihat pengertian hukum pajak. Pajak itu sendiri gejala masyarakat memang kalau misalkan di buku ini dikatakan bahwa tidak ada masyarakat maka tidak ada pajak gitu. Jadi sejak manusia hidup bermasyarakat mulai dikenal dengan apa yang disebut dengan kepentingan bersama, terus juga ada yang namanya kondisi masyarakat yang berkembang sehingga pungutan ya, jadi ada pungutan-pungutan
Ada dulu yang namanya pungutan dalam bentuk tenaga, dalam bentuk-bentuk yang lain. Kalau tenaga itu bisa dikatakan in natura ya, karena berbentuk istilahnya apa yang dipunyai